tampil di panggung kehormatan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Kuncinya karena 70% manusia berkomunikasi, belajar public speaking sama saya. Family life training. Bagaimana membangun kehidupan di awal yang dulu mulai komunikasinya jarang, hambar segala macam. Jadi kunci utama komunikasi di dalam keluarga tadi apa Pak utamanya? Apa ya? Kunci utama. Apa gerang? Oke, Pak. Selamat Said Sanip. Iya. Ketemu lagi Pak. Siap. Aduh. Luar Apa kabar biasa. Pak? Alhamdulillah. Makin bening aja. Sehat. Makin bening aja. Makin bening atau makin gemuk ini? Artinya ada kemajuan Pak. Minimal kemajuan perut. Itu dia. Iya. Gimana Pak kegiatan? Iya, ke aktivitas biasa training ya. Ya, Permintaan-permintaan di berbagai macam instansi termasuk di kabupaten kota. Ya sesuai dengan profesi kita selain profesi yang lainnya kan. Oh gitu. Sekarang memang eksis di dunia trainer ya. Sejak trainer apa aja Pak? Motivasi, Oke. kemudian public speaking, kemudian kepemimpinan untuk pelajar, termasuk outbound, termasuk parenting. Oh, banyak juga Pak. Ya, trainer orang. Ya, parenting itu seperti itu. Kalau di Diknas itu sering diminta untuk motivasi atlet-atlet kita, anak-anak kita yang ikut olimpiade. Olimpiade kan banyak olimpiadenya itu ada berapa. Kegiatan kita kasih motivasinya. Yang saya biasanya kombinasi dengan brain gym, senam otak. Kenapa dikasih senam otak itu? Karena ketika dia mau bertanding, dirinya tidak nyaman, segala macam. Nah, kita stabilkan emosinya itu. Seperti apa tuh Pak? Brain gym itu sebenarnya gerakan-gerakan senam otak. Di dalam senam otak itu ada namanya PES. Salah satu dari kata positif, aktif, clear, dan energetik. Oh, itu ciptaan sendiri atau bukan? Ada istilah? Saya mengambil dari seorang ahli pendidik di Amerika namanya Paul Denenson. Seorang pendidik di Amerika, dia melakukan penelitian bahwa kalau orang belajar dengan menggunakan otaknya yang maksimal, maka dia akan merasa nyaman. Beraktivitas dengan menstimulasi otaknya, maka dia akan nyaman. Jadi kalau kata-kata positif tadi, ya PACE itu sebenarnya. Positif, aktif. Aktif itu dia melakukan gerakan-gerakan. Iya, dia gerakan-gerakan silang itu membuat dia koordinasi kiri dan kanan dan menjadi aktif. Begitu. Kemudian C-nya itu clear. Nah, clear itu salah satunya gerakan ini kan ada usus pusat kita. Ini ada titik sini. Nah, ini ditekan-tekan begini. Ya, ditekan-tekan gitu, maka mengirim oksigen ke otak, mata kita jadi terang, kemudian kita berbicara pun jadi lancar. Nah, ini menstimulasi. Nah, kemudian apa? Energetik. Energetik itu seseorang, salah satu cara supaya dia nyaman terus, atau dia berbicara, atau dia beraktivitas, jangan kekurangan minum air putih. Energetik tadi. Nah, jadi PACE tadi positif. Iya, aktif, clear, dan energetik. Nah, itu konsep dari orang Amerika tadi Pak? Iya, Paul Denenson itu. Nah, dari konsep ini juga sehingga saya mengambil dalam public speaking, ngajari public speaking itu, yang saya udah dapat kesimpulan bahwa public speaking itu hanya dua hal. Penguasaan materi dan penguasaan diri. Mohon maaf, teman-teman lebih mengajarkan, menjejalkan kepada audien itu adalah kalau training-trainingnya, bagaimana dia nguasain materi, nggak bisa. Materi dia akan kuasai, oke, tapi ketika dirinya dia tidak mampu mengendalikan, itu yang sebenarnya dengan blank. Ya, kemudian grogi, tidak fokus, kemudian ketika dia ngomong pakai nah. Jadi pertama kali ketika kita mau belajar public speaking itu kita harus kuasai apa dulu nih Pak? Keduanya disimbangkan. Nah, disitulah yang membedakan training saya. Saya mengcombine dua hal itu. Jadi penguasaan materi sama penguasaan diri. Penguasaan materi ada ungkapan. Penguasaan materi sama penguasaan diri. Jadi teori-teori bagaimana opening yang memukau, bagaimana supaya dia tidak gugup, bagaimana dia mampu sapa dengan audiens, bagaimana dia mampu memaksimalkan waktu yang tersedia. Opening yang memukau seperti apa Pak? Bisa dari pantun.
Oh, pantun itu salah satu. Bisa dari kata-kata. Hmm. Lihat, misal Hmm. audiens saya itu, Hmm. yang di buku saya yang 100 kata beribu makna itu ada saya kutip itu. Saya bikin situ. 100 kata Ah, 2015. mana itu untuk opening. Dulu Nabi menikahi janda karena ditinggal suaminya berperang. Oke. Sekarang laki-laki menikahi janda menambah perang. Iya kan? Nah, itu untuk opening. Oh, itu opening Pak ya? Iya. Bukan memprovokasi, bukan ya? Bukan. Untuk opening sehingga blang gitu kan. Oh. Nah, Biasanya opening itu saya berapa lama, Pak? ya 5 menit sampai 10 menit. 5 menit lah. 5 menit ya? Ya, tinggal tadi sebenarnya dalam konsep 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 public speaking itu ada namanya IBC. Iya, I gitu ya? iya I, B, 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 C. C, IBC. Iya. Oke. Apa? Apa itu, Pak? I-nya itu introduction. Jadi kalau kita misalnya dikasih durasi hanya 1 jam, ya 1 jam, maka kita boleh introduction-nya itu sekitar 20 menit. Tadi opening tadi ya? Berapa tadi? Sekitar 20 menit. 20 menit. Ya, Openingnya 20 menit. Iya, kan banyak itu. Sudah masuk ke materi sebenarnya. Tapi masih penyampaiannya masih opening tapi sudah masuk materi. iya introduction. Karena B-nya itu body. Body kenapa? Berapa lama waktunya? Ya, waktunya sekitar 6. Kan kita kan durasi waktu 1 jam ya. Introduction berarti perkenalan ya? Iya, tinggal dibagi. Body gitu ya? Body. C-nya closing. Closing. Gitu. Anggap 60 menit Pak dikasih waktu. Nah, Introduction tadi 20 menit. Nah, kalau dia misalnya 1 jam, nah ini boleh 10. Oke, ini 10. 10. Nah, Introduction-nya 10. iya. Bodinya? Bodinya itu 30 ya. 30, 40. Bukan. Oh, 40. 40. Bodinya 40, Closingnya 10. closingnya 10. Jadi seimbang. Disamakan aja nanti. Ya, biasanya kisaran kalau misalnya openingnya 10 menit, nanti sisanya closingnya 10 menit, kemudian sisanya itulah penyampaian materi kita. Nah, berkaitan dengan penguasaan materi tadi, ada ungkapan, tidak ada audien yang tidak tertarik. Oke? Yang ada adalah penyampaian materi yang tidak menarik. Berarti menyalahkan pemateri nih. Audien itu ya cenderung begitu. Iya. Kenapa satu pemateri hidup, yang satu mungkin kapasitas keilmuannya luar biasa segala macam, tapi dia tidak mampu menguasai audien. Audiennya asik dengan dunia sendiri, ngobrol dengan kanan kirinya, main handphone dan sebagainya. Nah, jadi berkaitan dengan itu, maka saya udah dapat metodenya. Public speaking itu adalah pertama, sentuh, gugah, dan ubah. Sentuh, gugah, dan ubah. Itu jurus apa lagi, Pak? Jurus yang saya tulis di buku saya. Tadi ada IBC. Ada apa tadi? Body. Enggak. Tadi apa? Face. Gugah? Ya, sentuh, gugah, dan ubah. Itu dalam satu. Ya, jadi apa? Ketika dia opening, yang 10 menit tadi ini, sepakat misalnya 10 menit, dia harus mampu menyentuh, sentuh, gugah, dan ubah. Apa sentuhnya? Disentuh tuh modalitas belajar seseorang itu. Audien kita itu ada 3 tipe. Ada tipe visual, di mana audien yang suka dengan pemateri yang tampilan slide-nya bagus, visual. Berarti kekuatan penyampaiannya di materi tadi ya? Dan orang-orang yang visual dia sangat senang. Sangat senang dia kalau ada tampilan-tampilan slide yang bagus. Auditori sebaliknya, karena dia mengandalkan pendengaran, maka seorang pembicara harus intonasinya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bermain-main intonasi. Nah, termasuk pengucapannya harus jelas, clear tadi itu. Nah, dengan cara apa? A, I, U, E, O gitu kan. Senam-senam vokalnya seperti itu. Lalu kinestetik gimana? Kinestetik ini adalah orang-orang di mana dengan cara menyerap ilmunya dia nggak bisa diam, bergerak, kakinya goyang-goyang. Nanti dia main pulpen, tak-tak gitu kan. Berarti harus paham juga Pak ya? Nah, seorang pembicara. Berarti kita harus paham tipikal audiensnya juga ya? Itu makanya ilmunya itu ada pada saya. Ya kan? Nah, jadi apa? Di situ disentuh modal 3 tadi itu.
Sehingga apa? Sehingga audiennya tadi jadi tertarik. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena seorang pembicara mampu memfasilitasi berdasarkan kebutuhan dia, belajar dia. Nah, ketika dia tersentuh, karena ini transfer knowledge, diharapkan apa? Dia tergugah untuk berubah, untuk belajar hal yang baru. Sehingga ketika dia sudah tersentuh, dia tergugah, dan dia berubah. Sentuh, gugah, dan ubah. Sentuh, gugah, dan Terjadi perubahan pada dirinya. Nah, gimana ciri audien yang tertarik itu? Misal, ketika tadi dia duduknya masih ogah-ogahan segala macam. Kemudian nanti mulai kakinya dia silangkan. Oke, itu mulai ada perubahan gitu ya. Itu dia mulai menerima kita. Oh, Lebih hebat lagi, nanti kakinya dia angkat ke lututnya. kayak macam gini. Iya, Saya- iya. Oh gitu. Itu saking nyaman, itu sampai nyaman anaknya sama saya kan keluar terus kan. Iya, 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 iya. Oh, ini artinya Itu dia merasa nyaman, udah mematchingkan. jadi body language-nya ini sudah Iya. nyaman gitu Pak ya. Nah, termasuk adalah seorang pembicara, saya ingin sarankan, jangan terpaku di atas meja. Oke. Ini bukan meremehkan pembicara bukan ya? Kayak begini. Merasa nyaman. sudah ya. Iya, merasa nyaman. Oh, Kalau pembicara yang tidak jaim, oke. pembicara yang paham tentang komunikasi bahasa tubuh. Oke. Iya, iya, iya. Nah, karena itu seorang pembicara, openingnya tadi, dia mesti jalan, berjabat tangan, dengan audien, tatap, senyuman, segala macam seperti itu juga untuk mematchingkan auranya dengan kita. Bisa jadi misalnya, di suatu tempat kita berbicara lancar, tapi di tempat lain kita belepotan. Iya. Nah, itu artinya dari sekian audien itu auranya itu belum satu frekuensi sama kita. Jadi gini, audien ikut aura kita atau kita ikut aura audien? Kita dong yang menentukan. Oh, kita. Iya, Iya. Pembicara ya. iya. Makanya bahkan dalam hal energi itu sebaiknya seorang pembicara itu pakai dalamannya itu baju hitam atau apa gitu, kaos hitam atau apa, supaya energi kita tidak tertarik. Oh, begitu. Kalau energi kita tertarik, itu apa? Habis mengisi materi kita lelahnya luar biasa, lemes. Masa, Pak? Bayangkan dari Kalau audien nggak misalnya. pakai baju, Wah. karena nggak pakai baju dalam. Enggak, maksud saya, makanya bagus itu pakai jas hitam itu kan. Oh, pakai baju berwarna gelap. Iya, baju hitam itu untuk menarik energi. Dan itulah kenapa Ka'bah warnanya hitam kan. Energinya kan luar biasa kan. Oh, begitu. Karena kopinya begitu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi openingnya tadi. Lalu yang kedua, seseorang supaya openingnya itu menarik audien, dia harus menguasai materi. Oke. Ya, kalau tadi tidak ada audien yang tidak tertarik, yang ada penyajian materi yang tidak menarik. Tapi ada gini ya, Pak. Pembuka ya. Pada saat pembuka ya menarik gitu loh. Tapi pas penyampaian materi dia monoton gitu. Jadi kita pendengar nih gitu. Ya itulah salah satunya. Kenapa? Karena dia tidak memfasilitasi gaya belajarnya audien. Kan ada juga begitu kan? Ada. Pembukanya mantap nih. Wah, tapi pas sudah masuk materi ya dia ngikutin ini aja. Nah, makanya yang paling penting juga seseorang MC itu harus melakukan namanya edifikasi. Apa itu? Edifikasi itu adalah bagaimana kemampuan dia menjual dan mempengaruhi audien. Sehingga apa? Ketika narasumbernya tampil, itu dia tidak terlalu banyak openingnya lagi. Karena sudah diedifikasi. Diedifikasi itu berkaitan dengan jabatannya, kegiatannya, prestasi-prestasinya. Jadi audien ini udah, ini kan ada otak komunikasi namanya limbik itu kan. Nah itu. Artinya pematerinya sudah orang terkenal dong Pak yang begitu. Ya, tidak terkenal sekalipun, tapi karena belum pernah diketahui, tapi diulas sedemikian rupa sama MC-nya, maka dia akan open mind. Dia akan open mind gitu. Nah, sementara kan orang berbicara dihormati karena jabatannya, karena kekayaannya, karena keilmuannya, kan seperti itu. Karena prestasinya. Nah, jadi kalau saya memfasilitasi tadi itu, ya dua hal itu, penguasaan materi sama penguasaan diri. Penguasaan diri tadi minum air putih diantaranya. Ya kita harus minum air putih banyak kan,
Itu juga salah satu penghilangan stres sama berkonsentrasi. Oke. Selain gerak-gerakan tadi itu. Nah, tadi saya sering sampaikan di audiens saya 2 hal tadi nih kalau public speaking. Penguasaan materi sama penguasaan diri. Penguasaan diri itu termasuk di dalamnya apa? Ada ungkapan tampil di panggung kehormatan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Ini kan yang Bapak sampaikan kan yang memang sudah dipreparekan, Bang. Kan, Pak? Ya. Kan? Nah, ada yang tiba-tiba orang ketika adalah salah satu tokoh langsung dijadikan ya ibarat bahasa pemateri atau disuruh bikin kata sambutan, kan ada juga orang Betul, begitu, ya kan? betul. Nah, itu seperti apa, Pak, menghadapi ketika mendadak begitu? Ya, pertama jangan lakukan yang namanya mendiskon diri. Mendiskon diri itu gimana? Mendiskon diri, mohon maaf, saya ditunjuk mendadak. Oh, begitu. Mohon maaf, saya kurang ada persiapan. Audien tidak perlu tahu itu. Oh, berarti itu pantang disampaikan, Pak ya? Pantang disampaikan. Langsung, Kenapa? Karena tadi need-nya yang tadi dia, pokoknya orang yang datang tuh antusias. oke. Tapi tiba-tiba ada bahasa kata-kata seperti itu menurunkan need-nya. Nah, sangat disayangkan sekali ketika di situ dia jadi ketua organisasi, kemudian malah justru yang sambutan wakilnya karena dia tidak kemauan. Itu menurunkan posisi wibawa dia sebagai ketua loh. Oh, Betul nggak? iya, iya. Dia ada loh di ruangan itu. Mending sekalian nggak hadir, Pak ya? Iya, Iya kan? Mending sekalian nggak hadir. itu menjatuhkan sekali. Nah, kuncinya apa? Kuncinya karena 70% manusia berkomunikasi, belajar public speaking sama saya. Oh, gitu, Pak ya? Iya. Public speaking. Iya, di kelas-kelas saya. Simpel saya. Sebelum Bapak menjadi pemateri untuk materi public speaking, sebelumnya apa sih, Pak? Kok bisa menguasai materi-materi Iya, public speaking? saya pertama itu dibesarkan di HMI. Oke, Pernah jadi ketua HMI cabang Samarinda, oke ya. oke, oke. Kemudian di pekerjaan saya sebagai branch manager, saya lebih banyak training marketing saya. Oke. Lebih ke Sebelumnya juga jadi marketingnya juga ya? iya. Oh, Iya, sama marketingnya juga, kepala cabangnya juga, tapi saya lebih banyak itu ketika ada porsi-porsi pelatihan, training-training untuk karyawan saya ada porsi ngasih. oh, mengedukasi juga. Iya, mengedukasi saya. Dan saya memang menyukai di situ. Hmm. Saya juga menyukai. Ya, salah satunya tadi penyebab saya dimatangkan di organisasi HMI tadi itu. Selain memang S1 saya kan di pendidikan, tarbiyah. Oke, pendidikan tarbiyah. Oke. Jadi itu rentetan-rentetan peristiwanya, kemudian mengajar-ngajar, ya seperti itu, termasuk jadi narasumber keliling di Kalimantan Timur. Yang paling berkesan ketika saya mengisi motivasi untuk atlet PON Kaltim 2008. Apa tuh, Pak, materi? Materinya membangun percaya diri dan senam otak untuk penanganan stres. Itu seperti apa, Pak, materinya, Pak? Ya, saya ajarkan mereka bagaimana mengeluarkan pikiran bawah sadarnya yang 30.000 kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Senam otak itu seperti apa sih, Pak? Contoh. Contoh, misalnya keseimbangan otak kiri otak kanan. Oke. Nah. Nih, Gini. ini. Ini. Iya. Nah, biasanya lagu My Icon itu teng 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 gitu kan lagu gini. Nah, itu sebenarnya. Termasuk gerakan PES tadi itu, PES. Positif, aktif, ini luar biasa. Nah, seseorang ketika dia mau jadi pembicara, sebelum dia tampil bisa dilakukan gerakan-gerakan itu. Kan nggak mempengaruhi, tidak mengganggu audien juga di kanan kirinya. Ini apa ya? Pemanasan lah ibaratnya. Iya. Ya. Pemanasan Iya. kita ya. Iya. Ya kayak juga ya kalau pertama kali. Iya, seperti itu. Atau nanti berinteraksi sama peserta. Jadi pentingnya juga seorang pemateri itu lakukan juga namanya ice breaking. Ice breaking. Okay. Pencairan suasana. Oke, ice breaking. Misalnya dari peserta ini kan berbagai latar belakang berbeda-beda. Saya biasanya apa yang saya lakukan? Pada hitungan 3, pegang tasnya semua dibawa. 1, 2, 3, berpindah tempat duduknya dan cari teman yang baru. Oh begitu, itu salah satu trik juga. Trik, ya? Itu yang biasa Bapak lakukan? Ya, berpindah di tempat yang baru, kemudian silahkan berkenalan. Oke. Berkenalan berapa waktu, kemudian mungkin ada yang mau, ayo siapa yang mau mempresentasikan berapa dapat kenalan misalnya. Ya, ice breaking. Pencairan suasana seperti itu. Jadi bisa juga lewat pantun, bisa juga dengan kata-kata, bisa juga dengan gerakan. Gitu. Saya misalnya kalau audiennya anak-anak pesantren,
Ya saya sedikit pakai bahasa Arab bermainnya. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping, pauko ala di atas, tahta itu di bawah, huna di sini, hunaka di sana. Itu kan artinya tuh. Gerakan. Itu yang paham ya. Iya, ya makanya itu ya. Iya, iya, iya. Kita menyesuaikan kan. Menyaksikan audiens tadi. Itu dia. Bagaimana kita menarik energi audiens Iya. ya, bukan kita ditarik. Betul. Dan inilah pentingnya bagaimana saya dulu ada pengalaman mengisi motivasi untuk Laskar Badai Mahakam. Supporter bola yang teman-teman lebih banyak dari Pasar Segiri itu. Dari jam berapa? Jam 2 siang sampai jam 2 malam ngisi materi. Kenapa? Karena sudah asik, mereka asik aja. Iya. Bahkan saking termotivasi itu, mereka pulang dari Kebun Raya, acaranya Kebun Raya Samarinda. Pulang ke Porpo itu jalan kaki. Saking semangat. Ini dahsyatnya sebuah training yang kita kelola. Nah, selama ini Pak Said di mana saja yang sampai melakukan training? Iya, saya ini justru lebih banyak orang luar kota yang pakai daripada orang Samarinda sendiri. Masa, di mana aja Pak? Sampai ke Longapari. Itu siapa biasanya yang ngundang? Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan atau Sosial, ya bisa juga. Nah ini pengalaman yang paling unik ketika saya di Longapari. Di Longapari itu kami naik longboat ya. Bukan longboat yang panjang ini ya, speedboatnya. Speedboat yang sempat sana, terus sampai ke Pahangai, Longapari. Pulangnya kami difasilitasi oleh panitia naik pesawat Susi Air. Oke. Ya Susi Air itu, jadi saya sama istri, lewat dari Longapari ke Longnunuk di bandara sana itu kita naik ke Tinting. Iya, naik ke Tinting. Nah pas di tengah perjalanan itu apa? Kipasnya itu lepas, ya. Kipasnya lepas dan kita harus mengayuh. Kami harus mengayuh sampai bertemulah sebuah perkampungan kemudian beli kipasnya. Ini perjalanan luar biasa. Kita membangun SDM Kaltim ini. Tahun berapa tuh? Sudah 10 tahun yang lalu ya. Nah yang sering tuh saya justru di Bontang, teman-teman Bontang itu. Itu siapa Pak? Di Bontang siapa? Mulai dari puskesmas, ya, kemudian juga di pemerintahannya, terutama bidang SDM-nya. Puskesmas apa Pak dibutuhkan untuk Customer service. Customer service itu apa? Saya kasih ilmu yang sangat sederhana di bagian front office itu. Saya bilang di front office itu, ya. Ini juga menjadi perhatian penonton lah, mungkin dapat ilmu dari kita ini kan, yang bagian pelayanan jasa itu. Di belakangnya saya bilang kasih cermin yang besar. Untuk apa tuh? Misalnya kita nih yang sebagai pelayan ya, front office itu, ketika nanti ada klien kita yang marah-marah, kita dengan bergeser sedikit, maka dia wajahnya akan melihat di cermin. Itu salah satu teknik meredam emosi orang. Begitu. Jadi nggak mungkin melototin sendiri. Oh, itu trik Pak ya? Trik. Dapat dari mana Pak triknya? Loh kan saya kan brand manager asuransi. Oh begitu. Melayani klien-kliennya kalau klaim-klaim kami terlambat atau apa data. Berarti saya punya ilmu nih, kalau mau klaim cari yang nggak ada cermin. Boleh juga ya. Itu. Ada cermin. Pindah tempatnya. Nah, jadi itu hal-hal seperti teknis sekali. Nah, inilah perjalanan saya. Nah, yang sangat aneh juga biasanya kita ngisi materi parenting. Parenting itu bagaimana ilmu kemampuan seorang itu berkomunikasi dalam rumah tangganya. Dalam rumah tangganya itu yang saya training saya kalau parenting itu biasanya apa yang disebut dengan family life training. Family life training. Bagaimana membangun kehidupan di awal yang dulu mulai komunikasinya jarang, hambar segala macam. Termasuk saya ajarin kepada ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu kalau masih di awal-awal masih berumah tangga itu, termasuk masih merawat keharmonisan rumah tangga itu, kalau suami datang dari luar ya, dari kegiatan atau apa bekerja itu tanya, Pak ya atau ayah atau papa ya mau mandi dulu atau mau makan dulu
atau mau saya. Hal-hal kayak gitu diajarin. Itu kan, nah ini Pak. Ya. Ya, oke lah, kondisinya ibu rumah tangga lah Kan ya. parenting saya bilang. Oke, oke. Termasuk bagaimana kemampuan seorang orang tua Hmm. itu yang dia berkomunikasi sama anaknya. Hmm. Misalkan nenek-nenek kita tuh ya, kalau anak cucunya lari tersangkut, apa yang dia pukul? Apa? Misalnya dia tersangkut kursinya dia pukul, nakal ini segala macam. Itu secara tidak langsung direkam di pikiran bawah anak kita, si cucu tadi itu, bahwa dia akan menjadi orang pendendam. Oh begitu. Hal-hal kayak gitu. Simbolis aja ya. Iya, kan anak itu daya rekamnya kan luar biasa. Dan dia imitasi kan, imitasi maksudnya dia mengikuti apa yang dilakukan orang dewasa. Tapi ada juga gini Pak, kalau parenting sama-sama suami istri sama-sama bekerja gimana? Nggak mungkin disambut dong. Apa itu? Nggak mungkin apa? Kan kayak tadi kan disambut bahwa Iya betul, tapi tetap parenting ini juga berkaitan dengan kemampuan dia berkomunikasi. Kenapa? Karena orang berumah tangga itu ketika dia ijab kabul itu namanya komitmen. oke. Setelah dia berumah tangga, maka biasanya karena kesibukan komunikasinya kurang. Ya kan? Maka komunikasi. Nah, Tapi kadang ada pasangan yang memang ketika datang kerja itu dia nggak mau ditanyain. Ada kan? Nah itu seperti apa? Iya, Kan? kan istrinya kan udah tahu persis bagaimana karakter. Ya nggak usah lah. Oh, Kalau memang sudah tahu kenapa. oh ya. Nah, tetapi Jadi ya, tidak berlaku tadi yang Bapak sampaikan tadi, menawarkan diri tadi kan? makanya ketika orang berkomitmen dan berkomunikasi, seharusnya di awal-awal itu apa yang disuka dan apa yang tidak disuka. Harus dihafal dulu gitu. Bukan dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Kenapa? Karena 70% orang berkomunikasi. Oke. Kan? Jangan pas pacaran aja Pak ya? Iya. Mesra ya? Iya. Habis nikah? Sebetulnya. Jadi hal-hal itu harus dan yang namanya ijab kabul komitmen itu dia sudah beli 100% istilahnya, apapun kondisi pasangannya, dia harus bisa terima. Dia harus bisa terima. Kenapa? Karena tadi ijab kabul itu adalah komitmen pernyataan ilahiyah di dalamnya, di mana dia menjadi tanggung jawab yang dia ambil. Makanya berat sekali. Kan seperti itu. Nah, jadi inilah kegiatan-kegiatan saya yang paling banyak sebenarnya tentang public speaking. Kenapa? Karena public speaking saya ini bukan hanya sekedar teori dari orang, tapi saya bukan mengembangkan teori, tapi saya bikin dalam tesis saya. Dari tesis itu menjadi buku yang dikomentari sama Profesor Dr. Muhadjir Effendi sama Profesor Saiful Ansyar Muhtadi. Bukunya apa Pak? Namanya Dimensi Lateralitas Brain Gym untuk meningkatkan kemampuan percaya diri dalam public speaking. Oh, itu Pak ya. Iya. Termasuk di dalamnya ada parenting tadi? Bukan? Gerakan-gerakan senam otaknya. Ada gerakan-gerakan senam otaknya. Jadi intinya bagaimana orang tuh open minded ya, open mindset dia, kemudian dia merasa nyaman. Akhirnya nanti dari bahasa tubuh duduknya segala macam sampai segitunya. Nah, itu public speaking. Jadi kunci utama komunikasi di dalam keluarga tadi apa Pak utamanya? Apa ya? Kunci utama kepercayaan. Kepercayaan. Iya. Saya percaya. Saya nggak pernah ngelihat buka HP istri. Dia nggak pernah juga buka HP saya. Sama Pak. Iya kan? Gitu. Iya. Jadi kalau ada namanya privasi ya termasuk di dalamnya tadi. Makanya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Begitu ya. Iya. Padahal itu kan tidak pernah kita komunikasikan tuh. Jangan buka HP dulu. Tapi bagus juga. Nah itu kepercayaan namanya. Oh itu kepercayaan Pak. Jadi sebelumnya contoh kayak saya ini kan, saya nggak pernah buka HP istri pun nggak pernah buka HP. Makanya tadi komitmen, ijab kabul itu komitmen. Ya, kemudian ada komunikasi. Nah, ketika komunikasi di situ lagi ada yang namanya keikhlasan. Karena apa? Karena karena kan puncak perjalanan semua kegiatan kita kan ibadah. Oke. Betul. Nah, dan janganlah kamu menyembah, kata Al-Quran tadi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu harus beribadah, segala aktivitasmu dalam konteks keagamaan kamu harus ikhlas. Bagaimana puncak keikhlasan itu adalah ketika dia buang air besar dia tidak pernah pikirkan lagi. Nah itu iya dong. Istilahnya. Itu dong. Nah cuma repotnya kita hari ini kita ini sebenarnya sudah biasa beradaptasi sama orang.
Kita sebenarnya sudah biasa beradaptasi dengan keadaan. Oke. Nah, seharusnya kalau kita sudah biasa beradaptasi dengan orang, dengan keadaan, nggak ada lagi kita seharusnya stres berlebihan itu. Hmm. Nah, itulah di situ makna yang kenapa saya juga rancang materi motivasi. Hmm. Ya, Hmm. ada namanya PMT, Personal Management Training. Ya, kalau di PMT Training itu, nah, kalau dia suami istri, saya kasih sesi di mana dia saling menulis tentang cerita dia tentang kenapa kok naksir dengan pasangannya. Begitu. Nanti baru dibacakan gitu. Oh gitu. Iya, Ada Pak, begitu Pak. ada. Oh. Kemudian nanti saya bantu lagi dia relaksasi Hmm. untuk mengeluarkan semua yang selama ini selalu disimpan-simpan. Bahkan saya fasilitas untuk dia berteriak-teriak. Kalau misalnya durasinya sampai 2 hari misalnya training. Hmm. Nah itu Itu biasanya trainingnya bisa di hotel. private apa Oh, peserta banyak itu? peserta banyak. Peserta banyak ya. Peserta banyak. Itu biasanya training-training begitu dalam rangka apa Pak? Ya permintaan dari dinas instansi biasanya kan. Oh. Dinas instansi. Sebagaimana saya Hmm. tahun yang lalu tuh ngisi di BKD, BKD. acaranya di Balikpapan. Hmm. Itu ada terjadi di mana terlalu banyak perceraian di kalangan PNS. PNS. Di kalangan PNS itu terlalu banyak perceraian. Tahun berapa itu? Tahun kemarin Tahun datanya itu. Nah, sehingga 2024. iya. Nah, sehingga saya diminta untuk ngasih materi tentang keluarga lah ya, Hmm. materi tentang keluarga itu. Nah, tapi kita juga sadar betul bahwa Sartono Mukadis pernah menyatakan bahwa laki-laki yang beristri itu 80% berselingkuh di Jakarta. Dan 20%-nya berselingkuh di puncak. Kok bisa gitu Pak? Itu nggak tahu itu punya surveinya Sartono Mukadis. Survei tahun berapa? Nah, sementara ya, tapi saya lihat tetap relevan itu. Masih relevan. Nah, sementara perselingkuhan itu bermula karena seringnya curhat. Curhat beda jenis gitu, lain jenis. Iya, dia tidak dapatkan ketika dia berkomunikasi hambar dengan pasangannya, Hmm. dia dapat di luaran sana sepia-sepia yang harum, Hmm. yang tampilannya luar biasa, terus mengerti tentang kondisi dia. Tertariklah dia. Akhirnya jadi istiqomah kan? Tahu kan istiqomah kan? Apa? Istri 3 di kontrakan rumah. Nah itu kondisi-kondisi hari ini yang kita real terjadi seperti itu. Nah itu kalau bicara parenting. Nah ini saya exercise di situ. Justru Kubar yang sering mengundang, Mahakam Ulu, Samarinda jarang. Jarang di Samarinda. Bahkan 1 tahun itu belum tentu ada. Gitu. Nah itu Menurut Bapak kenapa? nggak dikenal saya. Nggak dikenal di sini, Ah, tapi dikenal di luar gitu. iya. Saya tidak dikenal di Samarinda kan. Gitu. Selain ini Pak, selain motivasi terus trainer orang untuk public speaking. Grafologi, Apa itu Pak? membaca karakter seorang dari tulisan tangannya. Ada kelas saya juga. Ada. Belajar Ah. dari mana Pak? Di Jogja saya ambil kelas ketika itu. Oh. Di Jogja, teman-teman itu dapat duit, dia pergi shopping, saya dapat duit, ambil kelas grafologi. Oh. Gitulah kita di Jogja. Berapa hari Pak kemarin Setengah hari aja. trainingnya? Ah. Kok bisa langsung menguasai Pak? Ya, itulah kondisi karena kita Dari tulisan tangan ya? ya karena kita memang betapa semangatnya kita, kemudian betapa kita open ya untuk belajar, ya setengah hari pun udah bisa. Oh begitu. Kenapa? Karena dari tulisan saya, Hmm. dia udah diajarin, ini caranya ini, kalau begini, begini, ini begini. Saya baca sendiri seperti saya. Nah, ketika itu tulisan saya terlalu menurun. Kalau saya nulis, Bapak tahu karakter saya berarti? Coba tulis. Apa saya tulis apa nih? Nah, kalau ini nih gambarnya orangnya suka keburu-buru nih, yang sedikit nih. Nah, itu kan kondisi ini biasa yang nggak buru-buru. Saya tulis gitu ya? Iya, Apa yang saya tulis? itu semuanya. Aku dan kehidupanku misalnya. Oh, Aku dan kehidupanku, ngarang. aku Dan kehidupanku. dan kehidupanku. Ku. Nah, mengarang. Menulis bagaimana tentang dirimu, Oh, aktivitasnya segala macam, anak keluarga segala macam. Tulis. oh begitu. Ah. Kalau begini bisa nggak? Sudah dilihat? Belum ya? Kalau ini gambaran orangnya suka keburu-buru aja sih. Gitu loh. Mau apa-apa tuh cepat. Oh iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah betapa cakupan-cakupan itu luas sekali. Nah, sehingga
Ya kita ingin akses saja berdasarkan kemampuan yang terbatas yang kita miliki, tapi bagaimana coba kita bisa memberikan sesuatu lah. Nah, filosofinya jangan kita menjadi air yang itu terlalu larut tidak punya pendirian, atau jangan juga kita menjadi api yang suka memprovokasi orang, tapi jadilah garam. Garam itu maksudnya sekalipun dia sedikit tapi mampu memberikan rasa. Prinsipnya apa? Ketika kita tidak bisa menjadi yang pertama, jadilah yang utama. Itu filosofinya. Pesannya begitu ya. Ya. Tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang utama. Mungkin kita di tempat itu, di organisasi itu, kita orang bukan yang pertama. Tapi kita mampu mewarnai dengan garam yang sedikit tadi itu menjadi yang utama. Kalau kita misalnya tidak bisa mampu jadi yang utama, atau kita hanya ikut-ikutan, mendingan gak usah. Tidur aja di rumah, ngapain berorganisasi? Buang-buang waktu saja kan? Oh gitu. Iya. Ya, ada juga orang mau organisasi kan mau eksistensi aja. Ya, Eksis aja. ya eksis saja yang didapatkan. Eksis atau narsis yang dapatnya. Oh gitu ya. Kan kita beda-beda tipis antara eksis atau narsis kan? Oh gitu ya. Itu dia. Banyak juga Pak ya, memang ada ilmunya ya, public speaking. Ada. parenting juga. Public speaking, parenting, kemudian bahasa tubuh. Saya belajar juga tentang bahasa tubuh. Jadi pasangan-pasangan kita yang misalnya ciri-ciri orang berbohong itu kalau dia komunikasi sering pegang hidung. Mau gini, Nah, itu tidak 100% benar apa yang dikatakan. masa? Iya. Oh, gitu ya. Sampai segitu. Itu salah satunya ya. Iya. Selain itu apa, Pak? Selain megang hidung, megang apa? Selain pegang hidung, kalau misalnya dia berkomunikasi, dia sudah begini nih tangannya. Itu apa? Dia udah menarik diri. Dia sudah merasa tidak nyaman. Kalau begini? Enggak, ini kan dalam rangka menghormatin kan. Oh, Ini dia sudah ada gini. kayak gini ya. Nanti kalau berkomunikasi atau dia misalnya dia ingin memberikan informasi yang lebih karena belum yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi banyak faktor. Ada juga. Nah, kalau tangannya di dalam saku itu dia lagi grogi, tidak percaya diri. Ditambah lagi nanti kalau ngomongnya tersendat-sendat, tarik napasnya di mikrofonnya itu terdengar suaranya, itu orang gugup. Orang. Tuh. Itu anunya. Berarti mesti anu juga nih sama Pak Said kalau ngomong agak jam-jam juga nih. Enggak, Nanti ketahuan karakternya. enggak apa-apa. Biasa aja. Nah, jadi inilah hal-hal yang positif yang bisa sebenarnya terus dikembangkan untuk pengembangan potensi diri. Tapi Pak Said pernah nggak komunikasi dengan orang begitu? Ketika berkomunikasi, oh ini orangnya nggak benar-benar apa? Ada banyak. Ada ya? Iya. Wah ini cuman Iya. speak aja ini. Ya kan ada yang orang istilahnya bual-bual itu kan. Pembualan, ya. Ada lah. Itu. Nah, termasuk dengan ilmu grafologi tadi itu kita bisa tahu karakternya dan kita bisa ngambil kesimpulan, oh orang ini layak diajak bisnis dan orang ini layak tidak usah diajak bermitra. Gitu ya. Seperti itu. Iya, iya. Kalau saya gimana, Pak? Apa ya? Kalau saya kan ada penilaian awal ya, Pak. Kan ada istilah ketika kita bertemu orang 15 detik pertama ya. Iya, bisa lah berkomitmen ya, Pak. Bisa ya. Bisa. Nah, jadi ilmu ini juga orang memiliki ilmu ini juga dia ada kontrol. Bagaimana dia berkomunikasi, misalnya face to face seperti ini, dia mampu untuk mengarahkan emosinya, mengendalikan emosinya, dan dia berkomunikasi yang terbaik pada orang yang ketika dia bisa melihat tulisannya itu. Oh, begitu. Contoh misalnya, ketika orang itu menulis di margin kirinya terlalu mepet, itu gambaran orangnya tidak mudah melupakan masalah. Jadi kehadiran kita jangan bikin masalah baru. Oh, gitu. Kenapa? Karena dia akan selalu ingat. Pendendam dong. Iya. Marginnya mana ke kiri gitu ya? Ini iya tuh kira. Sini betul ya? Iya, rapat betul. Tapi kalau dia misalnya tadi ini ke kiri ya, kok makin ke bawah ini. Nah, ini artinya dia sedang berusaha untuk melupakan masalahnya. Oh. Karena belum. Dari pelajaran dari Jogja tadi, Pak. Iya. Itu. Jadi kalau sertifikatnya saya dikeluarkan dari California Foundation. Saya ambil di Manado. Yang ketika itu narasumbernya itu Ibu Elizabeth dari Swedia orangnya. Orang luar juga, Pak. Iya. Jadi itulah pengalaman pribadi yang saya akses di Samarinda dan Kalimantan Timur ini. Ya, akses di Samarinda, kenapa saya nyebut? Karena saya tinggal di Samarinda. Oke. Itu. Berarti sebelum Pak saya jadi trainer juga belajar juga, Pak ya? Iya. Asal-asalan Iya. otodidak bukan. Iya. Artinya ada basically lah dari Iya. cara
akademis. Iya, secara akademik. Saya belajar dari almarhum Dede Petet, Oke. Maria Teguh, Master Allen Pes, bahasa tubuh dari, ya kemudian pernah juga ini siapa, yang Pak Hermawan Kertajaya, Hmm. pakar pakar marketing. Marketing ya. Saya pernah dapat materi dari beliau juga waktu jadi kepala cabang asuransi Surabaya kan kita banyak training itu. Termasuk dari bukan Andre Wongso, siapa satunya itu? Yang Tung disemboringin. Dapat semua saya. Dapat materi itu. Purdi Chandra. Ya kan? Training. Si Joger Ya. yang Bali itu. Dapat semua. Nah, itu kita kemas sesuai dengan kebutuhan apa, materinya baru kita lakukan. Berarti kalau cerita-cerita Bapak ini tadi, memang minatnya memang minat pengembangan diri, Pak. Iya, Memang minatnya di situ ya. iya. Akhirnya jadilah trainer. Betul. Nah, hanya saja selama ini saya sering itu karena saking banyaknya materi yang seharusnya disampaikan, durasi waktunya terlalu singkat. Begitu. Idealnya berapa, Pak, waktunya? 8 jam. 8 jam. Lumayan. Tuntas. Tuntas itu. Kenapa? Karena ketika pengembangan diri, bagaimana orang-orang yang stres, ibu-ibu yang banyak trauma-trauma segala Ini macam apa ya 8 jam ini apa? terserah, training-training apa aja. Mau pengembangan diri bisa, public speaking bisa, family life juga bisa, outbound juga bisa. Tentang tentang leadership, tentang komunikasi. Jadi public speaking itu sehari belajar bisa, Pak ya? Seharusnya bisa. Seharusnya Kenapa? bisa. Karena nanti pada saat praktek, saya akan memilih orang yang paling gugup. Begitu. Jadi pura-pura nggak gugup aja supaya yang dipilih. Mana bisa? Dia kan nggak tahu. Dan dia belajar udah siap kontrak di awal. Kenapa? Karena ice breaking-nya tadi di awal itu udah diketahui bahwa setiap gerakan itu ada maksud. Nah gini Pak, Bapak dapat ice breaking itu dari mana? Apakah baca buku literasi yang di lain atau memang kayaknya bagus ini dibikin begini, menciptakan sendiri? Ada yang diciptakan sendiri, ada juga ATM. ATM. Amati Tidak Modifikasi. Dan buku-buku tentang ice breaking saya itu judulnya mungkin ada sekitar 10 buku. 10 buku itu tentang ice breaking. Iya. Tentang manajemen, tentang motivasi, tentang pemasaran, ada semua gerakan-gerakannya itu. Nah, jadi maksud saya, kita tuh kalau ingin melakukan sesuatu harus tuntas. Oke. Tuntas gitu. Sehingga apa? Disitulah juga akhirnya kita bagian daripada pemateri itu yang berkesan oleh audiennya. Jadi nggak sekedar-sekedar aja. Yang sekedar tadi yang mendiskon tadi itu. Mohon maaf. Nah, ini pentingnya public speaking itu sebenarnya. Dan public speaking itu tidak serta-merta hanya kemampuan apa yang dia katakan. Tetapi adalah kesediaan diri dia untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dia untuk memahami orang lain. Itu kuncinya. Iya, itu public speaking. Bukan hanya sekedar bagaimana mampu berbicara. Tapi dia tidak mampu untuk memahami orang lain. Dan tidak mampu untuk mendengarkan orang lain. Makanya ada 2 mata, 2 telinga, 1 muntung kan. Itu kan artinya apa? Banyak melihat, ketika melihat jangan merendahkan orang. Dan banyak mendengar. Banyak mendengar. Untuk sebuting aja. Iya, banyak mendengar suara-suara keluhan masyarakat kita ya. Apalagi jadi pemimpin, dalam konteks pemimpin itu. Pemimpin itu kan identik dengan keteladanan sebenarnya. Nah, sekarang kita ini miskin keteladanan. Miskin pemimpin juga. Nah, itu. Oke. Jadi apa nih Pak? Kunci supaya menjadi seorang speaker ya, pembicara yang berkesan, yang bisa memotivasi untuk para audiens. Itu apa? Kunci awalnya ketika kita mau menjadi seorang speaker. Kuasai materi dan kuasai diri. Itu aja, 2 tadi. Iya. Itu aja. Materinya dikuasai, maka dirinya juga dikuasai. Lancar sudah itu berbicara. Ciri orang tidak lancar itu tadi. Tapi kan ada yang gugup Pak kadang-kadang. Wah, gitu. Ya berarti dia belum pernah belajar public speaking. Itu Jadi kan ketika orang maju, dia megang mic itu langsung hilang tuh Pak. Nah, termasuk pernapasan diatur. Oke, itu kan ada tuh. Salah satu orang gugup itu karena dia menahan napas. Oke. Makanya sebelum dia tampil, lakukan gerakan misalnya begini dulu. Kalau begini terlalu kelihatan action, ya terlalu narsis, tangannya aja taruh di bawah gini, disilangkan begini, taruh napas, atur, tarik, buang, relax, tarik, buang, relax, gitu. Tapi saya duduknya biasa aja. Pas sudah maju kan anteng tuh masih. Pas megang mic langsung hilang gitu suara. Kenapa yang begitu? Iya betul. Tapi kalau dia sudah menguasai, nah
Termasuk di dalamnya adalah pada saat kita anteng tadi, gini nih bisa juga nih. Ini kan jantung nih. Gosok-gosok begini, pukul-pukul dadanya sini, dada kiri jantungnya 10 kali, udah. Atur napasnya bangun sudah seperti itu. Nah, tadi itu juga termasuk tidak ada lagi namanya kita sebagai pembicara itu menganggap audiens kita itu adalah patung, nggak boleh. Makanya lihat sudut sana dulu, selesaikan satu penjelasan, nanti bergilir lagi karena semua didatangin. Makanya harus jalan, nggak boleh stay di atas meja, itu duduk di panggung gitu. begitu, jalan, berjabat tangan, seperti itu. Oke. Sekarang jauh lebih mudah kok. Ada PowerPoint kan sebenarnya kerpean kita itu, Iya. supaya tetap fokus dan terarah kan pembicaraan kita kan begitu. Oke. Nah itu. Kayaknya cukup nih Pak. Sebenarnya sih nggak cukup nih Pak. Ya kan? Kayaknya ngomong dengan Pak Said ini 2 hari 2 malam dilawani aja. Insya Allah begitu. Iya. Kenapa? Saya juga ingin sampaikan bahwa mobilitas intelektual kita itu akan terbangun kalau kita banyak referensi. Iya. Gitu loh. Nggak pernah membaca, referensi yang nggak ada, gimana mau berbicara kan? Iya. Nah termasuk tadi itu, yang mendadak itu kenapa? Karena dia tidak menguasai materinya. Kalau dia menguasai materinya, dia akan lancar. Gitu. Makanya kuncinya lah banyak membaca. Oke. Gitu. Tips saya yang terakhir itu, kemudian usahakan kalau kita berjalan atau kita lagi nyetir, ada satu objek yang kita lihat, dikomentari. Oh gitu. Itu supaya apa? Nanti memori di otak kita itu banyak tabungan. Oke. Jadi kita bicara apa aja udah keluar sendiri. Nah, itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Ya, siap. Jadi ini ilmu instan sedikit lah ya kan. Iya. Jadi gua bisa nangkap nih, mesti begini. Iya. Ada ilmunya nih. Iya. Jadi darah tinggi Pak. Hah? Jadi darah tinggi. Bukan daging ya? Iya, sebenarnya daging semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Iya, masih. Waktunya. Oke, Sukses selalu Pak. amin. Apa gerang?